Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan presentasi virtual ini dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dea Setiani, Dia Hesti Hovifah, dan saya sendiri Nining Muziana Rahmah akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa dan kemandirian. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dea Setiani. Kepadanya, saya persilakan. Baik, materi pertama adalah perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang, termasuk anak-anak. Bahasa yang pertama dikenali anak adalah bahasa ibu. Maka dari itu, pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang, bahkan semua orang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Perkembangan bahasa adalah proses meningkatnya kemampuan anak dalam berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Yang kedua ada tahap-tahap perkembangan bahasa. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak dibagi atas 4, yaitu tahap pralinguistik pada umur 0 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belum bermakna. Bahkan pada awalnya, bayi hanya mampu mengeluarkan suara tangisan. Komunikasi dengan cara menangis pada anak usia 0 sampai 12 bulan biasanya menandakan bahwa anak atau bayi tersebut merasa lapar, sakit, kaget, takut, atau bosan. Yang kedua ada tahap satu kata, yaitu pada 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti. Kata-kata pertama yang lazim diucapkan berhubungan dengan objek-objek nyata atau perbuatan. Kata yang sering diucapkan orang tua sewaktu mengajak anak berbicara berpotensi sangat besar menjadi kata pertama yang diucapkan oleh anak. Yang ketiga ada tahap dua kata pada umur 18 sampai 24 bulan. Perkembangan bahasa anak usia 18 sampai 24 bulan secara dominan sudah mulai mampu mencapai tahap kombinasi dua kata. Anak mulai mengenal berbagai makna kata, tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa seperti makan siang ataupun minum susu. Yang terakhir ada tahap banyak kata pada umur 2 sampai 6 tahun. Anak-anak sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Pada usia 2-4 tahun, terutama mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Pada usia 4-6 tahun, bahasa anak menyerupai bahasa orang dewasa. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur orang lain. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada perkembangan otak dan kecerdasan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran intelijensi dengan pengukuran perkembangan bahasa, yaitu kosakata, kemampuan, artikulasi, dan indikasi kemampuan pematangan bahasa. Biasanya, anak yang mengalami perkembangan pesat dalam bahasanya, maka tergolong anak yang pintar. Yang kedua ada jenis kelamin. Anak perempuan lebih cepat belajar berbicara dibanding anak laki-laki. Pada setiap jenjang umur, kalimat anak laki-laki lebih pendek dan kurang benar dalam tata bahasa. Kosakatanya pun lebih sedikit dan pengucapan kata kurang tepat daripada anak perempuan. Yang ketiga ada dorongan. Semakin banyak didorong untuk berbicara dengan mengajaknya berbicara dan didorong menanggapinya, akan semakin awal mereka belajar berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya. Di sini, orang tua, khususnya ibu, sebagai guru yang pertama bagi anak untuk membantu kemampuan bicara pada anak. Yang ketiga ada setting sosial atau lingkungan budaya.
Indonesia dikenal dengan budaya yang beraneka ragam. Jadi, adanya perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada kondisi fisik. Dalam kondisi fisik ini, perkembangan dan pemerolehan bahasa terdiri dari berbagai kondisi fisik, di antaranya pada anak tersebut tidak terjadi masalah pada organ bicaranya, organ pendengarannya, dan sistem neuromuskular di otak. Agar perkembangan bahasa dapat berjalan normal, maka semua alat tersebut harus berfungsi secara baik dan efektif. Baik, saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Dea Setiani yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dia Hesti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemandirian. Pengertian kemandirian, istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri. Menurut Chaplin 2002, otonomi atau kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Erikson, menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, dan lain sebagainya. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan kemandirian. Yang pertama ada usia 0-2 tahun. Sampai usia 2 tahun, anak masih dalam tahap mengenal lingkungannya, mengembangkan gerak-gerak fisik, dan memulai proses berbicara. Pada tahap ini, anak masih sangat bergantung dengan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, ada usia 2-6 tahun. Di usia ini, anak mulai belajar menjadi manusia sosial dan bergaul. Mereka mengembangkan otonominya seiring dengan bertambahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Pada masa ini, mereka mulai mengenali toilet training, yaitu melatih anak ke kamar mandi secara mandiri. Yang ketiga, usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak belajar untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Di masa ini, anak belajar di jenjang sekolah dasar. Beban pelajaran merupakan tuntutan agar anak belajar bertanggung jawab dan mandiri. Yang keempat, usia 12-15 tahun. Di usia ini, anak biasanya sudah berada di tingkat SMP, di mana ia menjadi masa remaja awal yang sedang mengembangkan jati diri dan melalui proses pencarian identitas diri. Yang terakhir, usia 15-18 tahun. Pada usia ini, anak-anak berada di tingkat SMA yang sedang mempersiapkan diri menuju proses pendewasaan diri. Setelah melewati pendidikan dasar dan menengah, maka mereka akan memutuskan untuk menuju perguruan tinggi, bekerja, atau menikah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang dalam kehidupannya, yaitu faktor keturunan, yang pertama ada faktor keturunan.
Keturunan atau gen orang tua sangat kuat dalam mewarisi kemandirian anaknya. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Jadi, faktor keturunan orang tua dapat menjadi mempengaruhi kemandirian pada anaknya. Selain juga karena cara orang tua mendidiknya. Yang kedua ada pola asuh. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anaknya akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anaknya. Orang tua yang otoriter terlalu banyak melarang kepada anak tanpa disertai penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Namun sebaliknya, orang tua yang demokratis mampu menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya, akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Yang ketiga, proses pendidikan. Proses pendidikan, terutama di sekolah, sangat berpengaruh terhadap kemandirian siswa. Proses pendidikan yang telah menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian siswa. Yang terakhir, lingkungan sosial masyarakat dalam lingkungan masyarakat yang aman menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai kegiatan dan tidak terlalu hierarkis akan dapat merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian remaja. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia Hesti yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tingkatan dan karakteristik kemandirian. Sebagai suatu dimensi psikologi yang kompleks, kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian tersebut. Lovinger dalam Sunario Kartadinata tahun 1988 mengemukakan tingkat kemandirian dan karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat impulsif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik. Yang selanjutnya berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu atau stereotip. Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games. Cenderung menyalahkan dan membela orang lain serta lingkungannya. Yang kedua ada tingkat konformistik. Dengan ciri-ciri peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian, menyamakan diri dalam ekspresi emosi, dan kurangnya introspeksi. Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal, takut tidak diterima kelompok, tidak sensitif terhadap keindividualan, dan merasa berdosa jika melanggar aturan. Untuk tingkat yang ketiga adalah tingkat sadar diri. Dengan ciri-ciri mampu berpikir alternatif, mampu berharap dan berbagai kemungkinan dalam berbagai situasi. Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah dan memikirkan cara hidup, penyesuaian terhadap situasi dan peranan. Untuk yang keempat, ada tingkat saksama atau conscientious dengan ciri-ciri bertindak atas dasar nilai-nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri sendiri maupun orang lain. Sadar akan tanggung jawab, mampu melakukan kritikan dan penilaian diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial, berpikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitik. Yang kelima ada tingkat individualistik dengan ciri-ciri peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal eksistensi perbedaan individu,
mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar, mengenal kompleksitas diri, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Untuk tingkat yang keenam, ada tingkat mandiri dengan ciri-ciri memiliki pandangan hidup sebagai satu keseluruhan, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri dan orang lain, peduli pada pemahaman abstrak seperti keadilan sosial, mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, toleran terhadap ambiguitas, peduli akan pemenuhan diri atau self-fulfillment, ada kebenaran niat untuk menyelesaikan konflik internal, responsif terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain, mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Selanjutnya, karakteristik kemandirian menurut Sternberg tahun 1993 membedakan karakteristik kemandirian atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada kemandirian emosian atau sering disebut emosional autonomy. Yang kedua ada kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu seperti hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang tuanya. Yang ketiga, kemandirian tingkah laku atau sering disebut behavioral autonomy. Yang keempat, ada kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukan secara bertanggung jawab. Yang kelima, kemandirian nilai atau value autonomy. Yang terakhir, kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.